Halo, selamat hari Minggu adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Jumpa lagi dengan saya untuk kita tetap beribadah di rumah walaupun dalam bentuk renungan, bukan ibadah yang seperti kita ibadah fisik di komisi remaja, tapi kita mau mempelajari firman Tuhan, tetap mempelajari firman Tuhan walaupun kita di rumah. Selamat hari Minggu, selamat mengikuti renungan ini bersama saya. Dan kiranya adik-adik semua dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun juga. Dan saya juga ingin mengucapkan bagi adik-adik yang telah melewati jenjang pendidikan, yang mungkin sudah naik kelas, yang baru mau mendaftar di perguruan tinggi, tetap berharap pada Tuhan, tetap punya keyakinan kalau kita akan melewati ini semua, baik pendidikan maupun kondisi yang luar biasa ini, dan adik-adik dikuatkan dalam Tuhan Yesus Kristus, dapat mengisi semua tes ataupun ujian walaupun secara online, dan yakinlah apa yang Tuhan mau dalam hidup adik-adik dan saya. Dan kiranya Tuhan memberkati semua adik-adik dan saya untuk tetap terus beribadah dan sehat, stay healthy di rumah. Oke, sebelum kita mulai, mari kita buka dulu renungan ini dengan satu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Kalau kami beserta tim kami, Media Center, dan juga anak-anak kami di rumah masing-masing, Komisi Remaja GKI Bintaro, akan mengikuti renungan ibadah online yang diadakan setiap hari Minggu. Kiranya Tuhan pimpin hamba dan anak-anak kami untuk dapat mendengarkan dan mengerti apa isi firman Tuhan yang kiranya dapat hamba berikan untuk kami dapat renungkan dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin hamba, pimpin anak-anak, kiranya Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik. Senang sekali saya bisa berjumpa dan memberikan renungan ini, dan renungan hari ini kita membahas masalah yang cukup menarik yang berjudul Everybody is Different. Everybody is Different adalah sebuah kata-kata yang menyebutkan dalam bahasa Inggris, dan kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa mengerti adalah artinya manusia adalah berbeda, satu sama lain tidak pernah sama artinya. Saya, adik-adik, dan teman saya dan semua di keluarga kita berbeda. Itulah yang dinamakan everybody is different. Tapi dalam hal ini kita mau membaca apa sih bedanya, kenapa berbeda. Tapi itu bukan masalah fisik, tapi masalah sudut pandang. Sudut pandang yang mempengaruhi perilaku seseorang. Nah, dari mana kita bisa mengambil acuan atau panduan kita mengerti bagaimana manusia itu berbeda secara sudut pandang? Kita akan buka firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Silakan adik-adik bisa lihat dari layar yang ada di sini. Kalau mau membuka Alkitabnya silakan juga. Mari kita baca sama-sama, tapi saya akan bacakan untuk adik-adik semua. Tentang persembahan berhala, tentang daging persembahan berhala kita tahu kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sesungguhnya ada apa yang disebut Allah baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala makan daging itu sebagai daging persembahan berhala.
Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuan. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Sedemikian firman Tuhan, kiranya kita merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Rasul Paulus pada saat itu di dalam firman Tuhan mempunyai polemik atau punya kegalauan dalam memberitakan firman Tuhan, di mana topik yang dibahas pada saat dia memberitakan firman Tuhan, dia harus bisa melakukan sebuah keputusan dalam mengambil kebijakan. Yang mana pada saat itu jemaat di Korintus, pada saat itu Paulus memberitakan firman Tuhan pada jemaat di Korintus yang masyarakatnya sangat majemuk. Ada yang menyembah berhala, ada yang percaya Tuhan, ada yang tidak percaya dua-duanya, ada yang percaya satu, ada yang percaya enggak, dan macam-macam orang ada di situ di jemaat Korintus. Nah, Rasul Paulus memberitakan firman Tuhan di kota Korintus, di mana jemaatnya pada saat itu sesuai dengan bahasan kita adalah mempunyai polemik atau bertentangan pendapat, sudut pandang mereka secara pengetahuan yang memang mereka anggap itu yang lebih baik atau itu yang lebih benar. Itu membuat sebuah pengertian dalam diri mereka masing-masing tentang sebuah persembahan berhala yang boleh dimakan. Dimana pada saat itu orang menyembahkan persembahannya dalam bentuk daging, bukan uang. Ada yang berupa uang, ada yang berupa daging, ada yang berupa macam-macam sumber daya alam yang mungkin mereka bisa persembahkan di kuil-kuil itu. Nah, pada zaman itu mari kita bahas di sini kalau Rasul Paulus berkata tentang daging persembahan berhala ayat 1, kita tahu kita semua mempunyai pengetahuan. Rasul Paulus berkata kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Pengetahuan untuk wah ini yang paling benar, ini yang salah nih, ini yang bagusnya boleh dimakan, ini tidak. Itulah yang membuat kita merasa benar. Itu menjadi kita sombong, menjadikan kita sok tahu. Padahal jika ada ayat 2, tapi kasih membangun. Kita selesaikan di ayat 1. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tapi kasih membangun. Hanya kasih yang bisa membangun sebuah kesombongan. Tidak, kesombongan menghancurkan kadang-kadang, tapi kasih membangun. Ayat 2, jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, jika ada seseorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia ternyata belum mendapat pengetahuan menurut firman Tuhan. Kalau ada orang-orang temanmu atau orang-orang di Israel pada saat itu, dia bilang, dia sangka dia mempunyai pengetahuan. Ternyata belum tahu sebetulnya, belum tahu-tahu amat. Jadi kalau ada teman-temanmu ya dek, kalau dia so tahu, ya tanya kamu tahu dari mana, bisa tahu bagaimana caranya. Nah itu sebetulnya belum tahu banget. Kalau kata anak sekarang, anak remaja bilang tahu aja atau tahu banget. Nah seperti itulah yang ternyata ada juga di firman Tuhan. Ternyata kalau orang so tahu, belum tahu-tahu banget ternyata dia. Kita lanjutkan. Sebagaimana yang harus dicapainya, ternyata pengetahuan yang harus dicapainya yang dibilang belum tahu-tahu banget, itulah yang dibilang. Sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi, ayat 3, orang yang mengasihi Allah,
ia dikenal oleh Allah. Artinya apa? Orang yang mengasihi Allah dan memberikan sebuah pengetahuan, dia nggak so tahu. Tapi Allah mengenal dia untuk memberitahu. Dia akan mendapat hikmat untuk memberitahukan yang benar. Dengan sebuah hikmat kebijaksanaan. Bukan dari sok tahu atau tahuan. Kepo namanya. Oke, ayat 4. Tentang hal makan daging persembahan berhala. Kita tahu tidak ada berhala di dunia. Dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Rasul Paulus berkata begitu. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah. Baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah. Rasul Paulus bilang apa? Hanya ada satu Allah. Tidak ada Allah lain. Cuman Allah satu yang esa. Memang banyak Allah di situ. Tapi banyak Tuhan di zaman itu. Tapi hanya ada satu Allah. Yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu. Dan yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan yaitu Yesus Kristus. Rasul Paulus berkata begitu. Yang oleh segala sesuatunya dijadikan dan yang karena dia kita hidup. Semuanya dijadikan dan karena kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang punya pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah. Hati nurani mereka dinodai olehnya. Karena kepercayaan terhadap berhala-hala, nuraninya lemah. Aduh, gua kalau makan gimana ya? Pertentangan itu terus terjadi di antara umat Israel di kuil di kuil persembahan itu. Dan Rasul Paulus berkata, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Ayat, kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan. Dan kita tidak untung apa-apa kalau kita tidak makan. Tapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Yang lemah hati nuraninya tadi. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, yang tidak percaya kalau daging itu tidak boleh dimakan. Orang makan-makan aja dengan daging berhala yang sudah dibelinya. Bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu. Kalau kita tetap makan tapi saudara kita gak percaya kalau dia hanya mempercayai itu tidak boleh dimakan. Itu kita menodai juga menurut Rasul Paulus. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu. Kita cuek aja ternyata. Saya gak percaya dengan itu. Saya beli saya makan aja di kuil itu. Padahal orang yang memberikan persembahan mempunyai pandangan dan keyakinan gak boleh dimakan. Firman Tuhan mengatakan kita berdosa terhadap saudara itu. Kita cuekin dia. Gak boleh ternyata adik-adikku yang sayang terkasih. Kita harus menghargai mereka kalau bisa. Kita punya kebijakan atau hikmat. Kita bawa pulang, kita masak di rumah. Kita masak, kita makan di rumah. Bukan di tempat di mana orang memberikan persembahan. Yang dimana yang umat yang memberikan persembahan menurut Rasul Paulus merasa lemah imannya. Dianggap lemah imannya. Nah kita lanjutkan lagi. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah. Engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Ternyata kita gak berdosa pada orang yang kita lukai hati nurani. Ternyata kita berdosa juga terhadap Kristus. Luar biasa. Firman Tuhan ingin mengatakan di sini. Jangan main-main adik-adikku tersayang. Kalaupun kita melukai hati saudara kita yang non ataupun sama agamanya dengan kita, itu sama saja melukai hati Kristus. Jadi hati-hati bagaimana kita bersikap, berpikir dan berkata-kata dalam setiap kehidupan saudara, di mana firman ini mengatakan kalau kita melukai saudara kita, walaupun itu yang berbeda agama,
kita juga melukai hati Kristus. Karena itu, kita lanjutkan, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Artinya di sini apa? Kalau ternyata di situ diperjualbelikan dan saya melakukan hidup secara firman Tuhan, hikmat Tuhan, walaupun kita nggak percaya daging itu nggak bermasalah kalau kita makan, kita lebih baik nggak usah makan. Ataupun kita bawa ke rumah, kita makan di rumah. Jangan di situ di depan orang yang melakukan persembahan atau melakukan keyakinannya, kegiatan keyakinannya, dan kita jangan cuek aja. Kita lebih baik tidak di depannya, karena kita jelas-jelas akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Apalagi saudara kita yang berbeda agama, mungkin berbeda keyakinan atau berbeda pandangan. Kita jangan bertentangan dengan hal itu, karena bukan saja melukai orang yang kita anggap berbeda dengan sudut pandangnya dengan kita atau keyakinannya, tapi kita juga melukai hati Kristus. Demikian firman Tuhan ini kita bahas. Mari kita bahas kontekstual terhadap kehidupan kita sekarang ini. Baik. Sering kita mendengar dalam media elektronik atau media sosial, di mana adik-adik mungkin sekarang lebih banyak menonton media sosial dari handphone, smartphone ataupun smart TV, untuk kita bisa menonton lewat YouTube atau apa-apa, di mana banyak juga berita-berita intoleransi yang hubungannya dengan firman tadi, di mana apa sih sebetulnya perbedaan itu, kenapa sih menjadi sebuah pertentangan yang tajam, artinya dapat menimbulkan keributan, dapat menimbulkan bentrokan, bisa terjadinya sebuah perpecahan dalam sebuah masyarakat pada saat pertentangan itu muncul. Mari kita bahas ini untuk kita lebih mengetahui. Dalam sebuah survei, lembaga survei di mana Center of Strategic of International Study, CSIS sebutannya, pada tahun 2012 memberikan survei bagaimana masyarakat Indonesia pada umumnya menyikapi toleransi dalam kehidupan beragama antar umat. Di sini survei ini mengatakan bahwa 59,5 umat beragama tidak berkeberatan bertetangga dengan umat beragama yang lain. Seperti saya bertetangga dengan umat muslim. Itu ternyata cukup tinggi, 59,5%. Gak ada masalah, berarti masih toleran, masih tinggi toleransi di Indonesia. Tapi 33,7% bertetangga dengan umat yang lain keberatan. Persentasenya 30-70. Ya, itu cukup tinggi grafiknya untuk kita lihat perbandingannya, karena itu yang terjadi di masyarakat Indonesia pada umumnya sesuai dengan survei di tahun 2012. Tapi survei tahun 2019 mungkin berbeda lagi. Ini hanya sebagai sebuah referensi. Dan toleransi lain dalam pembangunan rumah ibadah. Pembangunan rumah ibadah di survei ini mengatakan kalau 68,2% itu keberatan ada umat yang berbeda agama membangun rumah ibadah. Dan 22,1% tidak keberatan kalau umat lain yang berbeda agama membangun rumah ibadah. Oh, sangat 20-80 sekarang persentasenya. Nah, itulah yang terjadi sesuai survei CSIS di Indonesia. Nah, sekarang kita mempelajari apa sih toleransi. Mari kita pelajari lebih dalam sebuah toleransi. Toleransi antar umat agama itu sering dipakai untuk sebuah
tunggangan politik, tunggangan sebuah komunitas yang mana kita memberikan dogma-dogma atau stigma-stigma yang dapat mempengaruhi orang lain, dan kita mempunyai sebuah jurang yang semakin dalam pengertian toleransi. Kita menjadi intoleran, atau kita menjadi fanatik, atau kita menjadi berkubu, atau menjadi berpihak pada satu agama Kristen, agama Muslim sendiri-sendiri aja. Tapi tidak, ternyata kalau kita lihat dari firman Tuhan yang diberikan tadi, kalau kita saja melukai saudara kita melukai hati Kristus. Jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah ragu, jangan pernah gak yakin kalau kita menyakiti saudara kita yang berbeda agama, kita sudah menyakiti hati Kristus juga. Apalagi kita menyakiti hati saudara kita yang sama agamanya. Ya, ingat itu adik-adikku. Jangan pernah gak yakin, paham itu, pengertian itu dari firman Tuhan, bukan dari saya ataupun dari Rasul Paulus. Itu firman Tuhan yang mengatakan lebih jelas. Jadi kita lanjutkan tadi. Apa sih toleransi? Toleransi itu diambil dari kata tolerare. Tolerare adalah berarti sikap seorang yang mau menerima sikap. Wah, kalau sikap itu kita terima walaupun dia ngejengkelin, walaupun dia nyakitin, itu namanya toleransi. Kalaupun dia yang memberi kita, mungkin kita bisa terima, ataupun memberikan sikap yang baik-baik saja, yang manis-manis saja, mungkin kita bisa terima. Tapi kalau dalam pengertian toleransi sendiri, tolerare itu, kita menerima sikap seorang yang menerima sikap. Kalau itu, walaupun itu ngejengkelin, walaupun itu ngebaikin, itulah toleransi. Biarin aja. Kalau anak sekarang bilang masa bodoh aja, asal baik-baik aja. Kalau kata ada teman saya namanya Om Ipang, dia bilang sebodoh, biarin amat. Tapi itu kadang-kadang menjadi suatu pandangan yang baik juga, daripada kita kepo dan kita ke bawah hati dan kita gedek sama orang. Itu ambil rata-rata di middle, di tengah-tengah. Nurani kita gak keganggu, nurani orang gak keganggu, dan kita gak berdosa. Itu kiat-kiat yang harus kita sikapi. Tapi tidak statis ataupun tidak abstain. Karena kita tetap mesti bersikap. Dalam firman Tuhan ini kita tetap mempunyai sikap yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita lanjutkan. Tolerer berarti sikap seorang yang mau menerima sikap, pandangan, perilaku, keyakinan dalam diri orang lain. Orang yang toleran adalah orang yang mau membuka diri terhadap kenyataan bahwa dunia ini majemuk. Artinya kita dibukakan lagi pikiran untuk kita bisa menerima pandangan orang, keyakinan orang yang berbeda, dan juga membuka diri terhadap kenyataan bahwa dunia ini beragam. Majemuk itu beragam, beraneka ragam. Ada Batak, Sunda, Jawa, Kupang, ada Papua, ada Ambon, ada Ciamis, ada macam-macam lah. Itu semua kita sikapi sebagai sebuah toleransi yang kita anggap kita mempunyai toleransi terhadap masyarakat. Orang yang toleran adalah orang yang mau membuka diri terhadap kenyataan bahwa dunia ini majemuk. Seorang toleran tidak akan melukai perasaan sesamanya demi mempertahankan cara pandang dan keyakinannya. Jadi kalau kita udah yakin dengan pandangan kita, benar-benar yakin, terus ternyata ada teman kita yang punya pandangan berbeda, kita nggak boleh tuh bilang sama teman kita, "Nggak, lu salah." Nggak bisa begitu. Kita tetap harus menghargai dulu, baru kita terangin perlahan-lahan dengan kasih kalau pandangan dia belum tentu salah, tapi tidak keliru. Jadi untuk menjaga perasaannya tetap tidak terlukai seperti yang dikatakan firman Tuhan, jangan sampai kita melukai perasaan orang lain. Jadi kita harus menerangkan dia kalau dia mungkin belum benar, tapi kita tidak bisa, "Oh, lu salah." Nggak bisa. Tapi kita harus menjelaskannya secara kasih. Bagaimana Tuhan mengajarkan kita untuk memberikan keterangan
Yang jelas-jelas itu memang benar tapi tidak terlalu memaksakan. Jadi jangan juga kita jadi arogan karena kasih itu lemah lembut. Nggak ada kasih itu gerasak gerusuk atau kasar atau pengen menang sendiri, nggak ada. Itu bukan kasih karunia Tuhan. Itu namanya mau menang sendiri alias egois. Jadi anak-anakku sekalian, untuk menjadi toleran itu sebetulnya mudah. Jadi untuk misalnya kalau misalnya teman kita salah pun ya kalau kita yakin karakter dia susah kita bilangin, ya kita diem aja mendingan. Tapi kita tidak melakukan apa yang dia yakini atau dia pandangannya dia. Itulah yang kita mesti meramu untuk menjadikan sebagai remaja Kristen, harus tahu caranya. Kita punya sama-sama misi dalam hidup ini, bagaimana menjalankan misi Kristus. Ya dengan lemah lembut, penuh pengertian, dan mau menerima masukan dan memberi masukan. Jangan lupa, jangan mau dikritik tapi nggak mau mengkritik gitu. Bukan mengkritik yang merusak tapi mengkritik yang membangun. Karena kritik yang membangun itu membuat sebuah persekutuan makin hidup, baik sesama teman yang sama agama atau yang berbeda agama. Itu mengkritik sambil saling mempelajari itu lebih baik daripada kita menjudge dia, mengklaim kalau kita yang paling benar, menjudge dia kalau dia salah. Itu bukan ajaran Kristus. Karena ajaran Kristus penuh lemah lembut dan berhikmat akan pengetahuan dan penuh dengan kesabaran. Baik, kita lanjut. Lawan kata dari toleransi adalah intoleransi. Apa sih itu intoleransi? Toleransi adalah seorang yang merasa diri sebagai pihak yang paling baik. Itulah intoleransi. Kita jangan mau jadi intoleransi. Pihak yang paling baik, benar, tahu segala sesuatu. Wah, jadi sok tahu dalam kurungnya sebetulnya. Kalau dibilang seorang yang intoleran itu merasa diri sebagai pihak yang paling baik, paling benar, paling tahu segala sesuatu, dan menganggap dirinya dan kelompoknya, bahkan agamanya, satu-satunya pemilik kebenaran. Wah, itu sombong sekali. Baik, walaupun kita Kristen, walaupun kita tahu jalan kebenaran dan hidup adalah Allah sendiri dengan perantaran anaknya Yesus Kristus, kita nggak bisa meyakinkan saudara kita yang berbeda agama kalau Yesuslah yang paling benar. Tapi kita perlu memberitahu dia kalau hidup kita adalah melakukan kebenaran. Kalau kita udah ikut Kristus, ya jangan melakukan kesalahan. Kalau kita udah ikut Kristus, jangan juga berlaku seperti orang yang intoleran, yang menganggap dirinya kita paling benar. Tidak. Kita boleh menceritakan kebaikan-kebaikan Kristus pada saudara-saudara kita yang berbeda agama. Dari mana? Cerita-ceritanya kalau kita nggak pernah baca Alkitab, dari firman Tuhan. Baca Alkitab. Makanya kalau ada dari sekolah minggu kalian sudah diajarin baca Alkitab dan doa tiap hari. Doa tiap hari itu nggak cuma lagu. Itu ternyata saya sendiri sebagai orang tua dari anak-anak saya itu merasa perlu membaca Alkitab tiap hari. Walaupun saya juga kurang membaca juga, tapi dari semua yang Tuhan proses dalam kehidupan saya dan adik-adik, itu pentingnya membaca Alkitab setiap hari. Baik, kita teruskan. Segala sesuatu yang menganggap dirinya dan kelompoknya dan agama salah satunya pemilik kebenaran. Akibat saat melihat perbedaan, orang yang intoleran tidak bisa menerimanya. Kayak saudara-saudara kita. Kita tidak sebut itu salah juga, tapi mereka udah intoleran sejati terhadap Kristen di bangsa kita, bangsa ini, bangsa Indonesia. Oke. Intoleransi itu berakar dari mana sih? Berakar dari sikap egosentris. Egosentris itu apa? Egois. Dalam egosentris itu diri seorang atau kelompok menjadi pusatnya. Pusatnya orang yang intoleran itu adalah orang yang egois pada dasarnya. Di tengah kemajemukan ini, sikap ini sangat-sangat dapat menimbulkan perpecahan. Contoh sederhana dari sikap intoleran adalah mengejek keyakinan orang lain. Ayo adik-adik, ingat nggak intoleransi apa yang dilakukan oleh umat beragama lain terhadap orang Kristen?
Ada salah satu ustadz yang saya tidak bisa sebutkan namanya yang bilang salib itu adalah jin kafir. Itu sikap intoleran sebetulnya. Dan kalaupun ada pendeta melakukan hal yang sama ataupun uskup ataupun pastor melakukan hal yang sama, yang saya tahu sih belum ada ya, melakukan yang sama terhadap agama yang lain, itu juga intoleran. Sama saja. So jadi kita nggak perlu melakukan berbalas kata dengan hal-hal yang seperti itu. Nggak diperlukan sama sekali. Rasul Paulus juga bilang, firman Tuhan juga katakan, tidak perlu. Biarlah orang mengatakan itu. Tapi di Indonesia masih marak hal itu. Saya akan kasih contoh gambar-gambar tindakan intoleransi. Bisa kita lihat di sini nanti. Di sebuah gereja dilarang untuk beribadah. Lalu keluarlah izin, dilarang membangun gereja tanpa izin atau undang-undang, walaupun nulisnya juga kadang-kadang salah karena itu nafsu menegakkan intoleransi, menegakkan egosentris dalam diri di mereka atau kelompok yang menganggap dirinya paling benar. Oh, kasihan. Untungnya kita kaum minoritas. Jangan sampai kalau kita kaum mayoritas, kita akan berlaku seperti itu. Oh tidak, boleh. Tidak, sangat boleh. Alias tidak bisa. Apapun kondisinya, apapun keadaan kita, kita tetap harus toleransi. Punya toleransi terhadap sesama kita. Baik yang beragama Kristen maupun yang beragama non-Kristen. Di gambar ketiga itu ada gereja Yasmin di Depok atau Bogor kalau nggak salah. Dia sampai beribadah di luar dan ada sebuah gereja juga disegel dan ada juga jemaat yang kalau penyelesaian hukumnya tidak tuntas, dia nggak boleh beribadah. Lucunya, yang memberikan itu bukan aparat-aparat yang berwenang dalam hal perizinan, tapi masyarakat atau kelompok yang punya intoleransi tinggi terhadap sebuah lembaga gereja, pada dasarnya gereja Kristen ya, orang Kristen itu sebetulnya dia menegakkan intoleransi terhadap kelompoknya, terhadap kita dari egosentris yang mereka miliki dari pribadi ataupun kelompok. Sungguh menyedihkan. Tapi ternyata itulah yang terjadi wajah di Indonesia, intoleransi di Indonesia. Nanti kita doakan mereka. Kita kembali lagi ke intoleransi, kira-kira bagus gak buat kita, buat masyarakat Indonesia, baik Kristen maupun non-Kristen? Intoleransi sangat tidak baik. Intoleransi mesti dihentikan dari kehidupan bersama, sebab sangat membahayakan kehidupan. Udah paling jelas tuh di garis bawahi, sangat membahayakan bagi kehidupan. Bagi kehidupan artinya itu bisa terjadi perpecahan dan jadi peperangan dan akhirnya hancur lebur semuanya. Gara-gara egosentris ataupun intoleransi yang sangat tajam. Ya kalau kita bisa lihat itu sih sebetulnya sih kerja-kerjaannya siapa adik-adik? Kerjaannya iblis untuk memecah belah. Gak ada iblis ingin mempersatukan, gak ada. Hanya kerja-kerjaan iblis lah yang ingin memporak-porandakan umatnya dan tidak percaya pada Tuhannya walaupun mereka bertuhan. Karena iblis menyelinap dimanapun dalam kondisi apapun, itulah kerjanya dia. Menipu orang walaupun dia beragama baik Kristen maupun non-Kristen, semuanya itu dipengaruhi, diutak-atik egonya untuk menegakkan apa yang dianggap benar, apa yang dianggap paling yakin dan paling benar. Nah, artinya di sini intoleransi tidak boleh hidup dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dan belajar dari nasihat Paulus kepada jemaat Korintus, remaja Kristen dapat mewujudkan kehidupan yang toleran. Dari sekarang, jangan pernah menunggu. Mereka dapat melakukannya dari hal-hal sederhana. Mau tahu? Toleransi dalam kehidupan beragama di Indonesia sudah dilakukan juga dari dulu. Bukan sekarang nggak ada. Dari dulu sudah ada. Tapi sekarang didengungkan lagi intoleransi. Untuk apa? Memecah belah. Untuk kita tidak bisa bersatu. Untuk kita
tahan populasi Kristen di Indonesia. Padahal kita kaum minoritas, sama aja puji Tuhan, nggak sama juga nggak apa-apa. Mereka tetap lebih banyak, tapi santai aja gitu loh, nggak usah ngoyo-ngoyo banget. Kita kan anak Tuhan, artinya toleransi selalu ada walaupun kita didesak ataupun ditekan. Tapi Tuhan tetap membela umatnya sampai hari ini. Kita tetap dilindungi, kita tetap bisa bersekutu walaupun dalam keadaan online seperti ini, di mana sorry to say juga mereka tidak dapat melakukan ibadah tanpa bertemu fisik. Ya, itu faktanya. Mereka nggak bisa melakukan ibadah online karena apapun yang mereka lakukan harus dengan sikapnya, karena mereka harus sujud ataupun seterusnya dan seterusnya. Remaja juga dapat menjadi orang yang ikut memperjuangkan. Ingat, remaja juga dapat ikut memperjuangkan semangat toleransi dan mengatakan stop intoleransi. Untuk apa sih kita memberikan semangat memperjuangkan semangat intoleransi untuk teman-teman dan saudara-saudara kita yang non-muslim? Untuk apa? Untuk mempertahankan kalau kita punya jalan hidup, cara pandang yang benar terhadap kehidupan ini. Apa sih dasar kita? Ya firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan nggak boleh nyakitin dia. Walaupun dia juga nyakitin kita, udah biarin aja. Nggak bakal dia matiin kita, orang udah kita dijagain sama dia kok. Orang kita nggak akan satu lembar rambut pun copot dari kita. Karena apa? Karena Tuhan jaga. Nah, di sini Rasul Paulus menyampaikan pandangannya bahwa dewa-dewi yang sembahan si para penyembah berhala itu tidak ada. Berani banget Rasul Paulus ngomong gitu. Tapi dia nggak mau nyakitin. Walaupun anggota jemaat yang memahami akan hal itu mencela, dia nggak mau mencela. Dia tetap santai. Walaupun Paulus tahu dong dia berangasan. Kalau zaman sekarang kita bisa bilang prokemnya dia. Tapi dia menyampaikannya dengan hikmat Tuhan. Bukan dengan siapa dia. Gua nih apa? Enggak. Dia menyampaikan dengan hikmat kebijakan. Yang memang menyampaikannya bukan dengan lu gak bisa begitu, lu gak bisa begini. Enggak, dia santai aja. Dia selalu punya kesabaran dalam menghadapi jemaat-jemaat di Korintus pada saat itu. Tindakan yang melukai sesama harus dihentikan sebab hal itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Itu yang dibilang. Kemudian Rasul Paulus juga menyampaikan beberapa hal. Pertimbangkan dahulu dalam melakukan sesuatu. Sudah benar aman bagi diri sendiri atau orang lain? Dengan demikian pengetahuan, nah kadang-kadang orang nih terjebak dalam sebuah pandangan kalau pengetahuannya udah hebat, dia ya kita nggak bisa bilang S1, S2, S3, S5. Tapi kalau dia udah hebat dia paling tahu, nggak juga. Dengan demikian pengetahuan diri sendiri saja tidak cukup. Walaupun kita udah S3 pun kita ternyata nggak cukup. Di firman Tuhan tadi dikatakan. Yang menjadi kekuatan adalah hati nurani untuk mempertimbangkan hal segala sesuatunya. Tindakan seseorang tidak mencederai perasaan sesamanya. Jadi kalau udah pakai logika, pakailah hati. Itu satu paduan yang kita bisa menjadikan hikmat kebijakan dalam menentukan dan melakukan apapun juga. Yang kedua, menghakimi sesama merupakan tindakan yang harus dihindari. Bilang, lu salah gini, nggak bisa. Itu ternyata nggak boleh juga. Kita santai aja. Jika ada sama anggota jemaat tidak mau makan daging persembahan pada saat itu, mereka tidak boleh dihakimi. Penghakiman terhadap sesama biasanya berangkat dari kesombongan. Karena si orang yang mengatakan ini boleh dan itu tidak, itu juga punya kesombongan menurut Rasul Paulus. Dan kepada jemaat Korintus, Paulus menasihatkan pentingnya memahami kebenaran yang sejati. Ya apa itu? Kebenaran yang sejati. Ternyata tadi udah disebutkan kasih. Dengan kasih seorang memahami benar.
dan akan menghindari perilaku yang tidak baik, yang bisa menjadikan sesama justru tidak dapat menerima nilai-nilai kebenaran yang diberikan kepadanya. Jadi itu dasarnya. Jadi orang bisa menerima nilai-nilai kebenaran karena kita punya kasih. Jangan dengan kesombongan ataupun arogansi atau pengen menang sendiri menyampaikan kebenaran itu. Kita mesti santai, boy. Jangan pernah gerasa gerusuk menyampaikan kasih Tuhan Yesus kepada teman kita maupun saudara kita yang berbeda agama. Karena itulah kunci dari sebuah kebenaran itu sendiri. Kebenaran yang hakiki adalah tadi udah dibilang apa? Nurani dan pengetahuan. Pengetahuan digabung menjadi satu, ditambah kasih. Selesai urusan kita. Karena tanpa adanya itu, kita jadi pengetahuan aja kita pakai, jadi sotoy. Kita nggak pakai nurani, ya kita nggak lihat orang main gas aja. Kita nggak pakai kasih, ya kita nyampainnya rada-rada songong gitu. Kalau kata anak-anak remaja sekarang songong dia, iya kan? Nah, jangan begitu adik-adik. Kita perlu pelajari itu semua, 3 pilar itu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya yakin dan adik-adik semua dan saya dapat menyampaikan firman Tuhan apapun itu menjadi terang bagi orang lain, di mana saya mengambil scene seperti ini biar adik-adik tahu kenapa gelap dan terang, terang dan gelap. Itu menjadikan contoh kalau hidup kita seperti itu. Tapi kita di mana harusnya? Tetap di tempat yang terang. Kenapa harus terang? Karena kita kenal Tuhan Yesus. Emang Tuhan Yesus ngapain dia? Dia memberikan kasih, sukacita dan karunia yang luar biasa pada kita untuk kita bisa menjadi pemenang dalam kehidupan kita sekarang dan nanti. Kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu. Semua dalam keadaan sehat. Sampai jumpa pada renungan remaja online yang akan datang. God bless you. Mari kita berdoa, adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah pimpin hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, di mana kiranya kita dapat menjadi Paulus milenial yang menjadikan sebuah pegangan kehidupan untuk menjadi orang remaja Kristen yang baik dalam kehidupan kita masing-masing. Pelihara anak-anak kami, pelihara keluarga mereka, pelihara teman-teman kami yang sedang dalam pergumulan untuk mendaftar di sekolah. Kiranya Engkau pimpin mereka untuk mendapatkan jalan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dan bagi yang sakit, kami mendoakan juga untuk kesembuhan, dan juga kami doakan untuk yang dalam pergumulan, dalam bencana ataupun sakit penyakit. Kiranya kami alaskan dalam-Mu, kiranya mereka dapat disembuhkan sakit penyakit, pergumulan dan juga malapetaka dalam kehidupan mereka. Dan kalau sebentar lagi kami akan menutup renungan ini, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Yesus saja yang memimpin kami dari sekarang sampai nanti. Amin. If my people will humble themselves and pray, if they seek my face and humble themselves and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and forgive their sins. I will hear from heaven
and heal their land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sin and heal our broken land. Lord, we fall our knee, we humble ourselves and pray. Lord, we seek your face and humble ourselves and turn from my wicked ways. Father, in your mercy, forgive our sins. Father, in your mercy, come heal our land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sin and heal our broken land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sin and heal our broken land. Father, heal our land. Heal our cry and heal our broken land. Untuk mengakhiri renungan remaja online, mari kita tutup dalam doa dan kita mau doakan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Kalau pagi hari ini kami baru saja menyelesaikan renungan remaja, komisi remaja secara online, di mana kami telah mempelajari satu tema lagi. Kalau kami berbeda, setiap orang berbeda, dan kami berbeda karena ada Kristus dalam kehidupan kita. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang ada di rumah, yang dalam keadaan sehat, puji Tuhan, dan dalam keadaan sakit, tertimpa bencana maupun sedang dalam pergumulan. Kiranya Tuhan mau jamah mereka satu persatu, pribadi lepas pribadi. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang mendaftar di sekolah untuk ke jenjang yang lebih tinggi, pimpin mereka untuk mendapatkan hikmat dalam mengisi setiap tes, ujian, maupun apapun yang mereka lakukan untuk menambah dan memberikan pengetahuan bagi mereka. Tak lupa kami berdoakan untuk Bapak Pendeta, Majelis Jemaat, dan Jemaat GKI Bintaro, dan seluruh anak-anak remaja di Indonesia. Kiranya mereka satu padu, tetap beribadah dalam keadaan kondisi pandemik ini, dan tetap bersekutu satu hati untuk tetap memuliakan-Mu dimanapun mereka berada. Dan terkhusus dengan tema yang kami sampaikan pada saat ini, firman-Mu, kami ingin berdoa juga untuk teman-teman, saudara-saudara, dan juga masyarakat yang di luar Kristen. Biarlah Engkau jamah mereka
dalam setiap kehidupan mereka. Engkau sentuh hati mereka, biarlah hati nurani mereka dapat mengerti kebenaran. Bagaimana intoleransi itu dapat hilang dari muka bumi Indonesia. Biarlah toleransi yang indah yang datang daripadamu, yang memberkati kita semua untuk dapat menjalin sebuah bangsa yang takut akan Tuhan dan mengerti kasih Tuhan dan menjalankan dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat NKRI yang damai. Biarlah intoleransi tidak pernah ada lagi di muka bumi Indonesia. Kiranya Tuhan mau jamah mereka satu persatu maupun kelompok maupun apapun bentuk mereka. Kami yakin Engkau punya kuasa atas segalanya itu. Dan juga ampunilah kesalahan kami dari perkataan, pikiran, dan perbuatan kami. Dan semua doa-doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang kudus, kami mengucap syukur. Amin.